Ya, halo? Ya, Gara, dia masih ada. Tolongin gue. lu Gue kenapa? takut. Ya, Tadi pas gue mandi, dia muncul di kaca kamar mandi. Mukanya tuh hancur, persis seperti habis kebakar. Bola matanya keluar, keliling ke lantai. Gara, tolongin gue. Gue takut banget. Di sini bau amis darah di mana-mana. ya, lu tenang. Lu tenang. Lu di kos kan? Sekarang mending lu keluar, Gak bisa, cari Gara. tempat ramai yang bisa bikin lo ngerasa aman. Sekarang dia ada di lorong depan kamar gue. Gue teriak-teriak dari tadi juga gak ada yang dengerin gue. Gara, lo dengerin gak barusan? Dia ketawa, Gara. Dia ketawa. Iya. Lu jangan panik, diem di situ, jangan kemana-mana. Gue ke kos lu sekarang. Gara, gue denger suara langkah sama orang nyinden. Dia mendekat, Gara. Ya Tuhan, Ya, lu jangan matiin tolong. telepon ya. Jangan dimatiin teleponnya, please. Gue kesana Dia sekarang. semakin deket, Gara. Cepetan, Gara. Suaranya berhenti di depan kamar gue, Gara. Buruan, cepet. Ya, halo? Halo? Ya. Shit. Hampir setiap makhluk yang menyerupai sosok perempuan identik dengan suara tawa melengking ataupun suara rintihan menangis pada setiap kemunculannya digeneralisasi dengan sebutan kuntilanak. Berdasarkan rumor yang beredar, konon makhluk ini berasal dari jelmaan arwah atau korin perempuan yang meninggal ketika sedang hamil atau tengah melahirkan. Besar dari kita pasti tak asing dengan makhluk urban legend satu ini. Namun tahukah kamu bahwa kuntilanak memiliki beberapa varian warna, dari mulai putih, merah, biru, hitam, bahkan ada jenis kuntilaki atau kuntilanak laki-laki. Beda warna, beda pula tingkatan energi, latar belakang, karakter, dan agresivitasnya. Penasaran? Mari kita kulas satu persatu. Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Smedi. Smedi, biasanya kata itu digunakan oleh seorang petapa atau praktisi supranatural untuk melakukan ritual tertentu dalam rangka mencapai suatu hajat, mencari ilham, atau sekedar mengenal diri sendiri. Tapi bagi gue, Smedi adalah definisi lain dari rehat sejenak atau me time. Jero Podcast Smedi hadir menemani waktu rehat kalian dengan topik-topik menarik seputar mistis dan cerita-cerita horor, misteri, mitologi, sejarah, dan tragedi yang akan dibahas berdasarkan fakta yang beredar serta sudut pandang metafisika. Menurut sumber literasi yang beredar, kuntilanak dalam bahasa Melayu ini disebut Pontianak atau Puntianak. Hantu ini dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia tanpa sempat melahirkan anak tersebut. Jadi meninggalnya masih dalam kandungan. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Hantu kuntilanak ini tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan eksistensinya juga diakui sampai ke negeri seberang, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Di negara kita, kuntilanak menduduki kasta tertinggi tangga popularitas hantu urban legend. Selain karena kemunculannya yang terbilang sering, kisah-kisah kuntilanak sudah banyak diangkat ke novel, serial televisi, bahkan layar lebar. Tapi yang menarik ialah, ternyata kuntilanak itu tidak hanya berbaju putih loh, melainkan ada varian warna lain yang diketahui lebih ganas, energinya lebih kuat, dan beberapa di antaranya sangat agresif. Langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama, kuntilanak putih. Kuntilanak ini memiliki wujud standar yang banyak diketahui orang-orang. Kuntilanak ini selalu ada di setiap pelosok Indonesia. Ini yang paling umum ya. Cirinya adalah dengan mengenakan pakaian putih, panjang sampai ke bawah, sampai menyentuh tanah bahkan, dan rambutnya juga panjang menjuntai. Konon ada yang bilang bahwa panjang rambutnya ini didasarkan pada seberapa lama dia telah meninggal. Semakin lama mati, maka ia akan memiliki rambut yang semakin panjang. Kuntilanak putih memiliki kekuatan paling standar alias paling cupu lah di antara yang lainnya. Dia biasanya lebih banyak menampakkan diri di rumah-rumah kosong, kebun, ataupun hutan, dan tempat-tempat yang masih dekat dengan peradaban manusia. Meski jenis kuntilanak ini tidak terlalu mengancam, tapi
dia adalah jenis kuntilanak yang bisa dibilang paling usil dan paling ganjen kepada pria. Kedua, kuntilanak merah. Seperti namanya, kuntilanak ini memiliki pakaian berwarna merah seperti darah yang menjuntai hingga ke tanah. Konon, kuntilanak merah memiliki dendam dengan seseorang yang telah membunuhnya. Ini nih yang membuat kenapa bajunya dia berwarna merah. Itu tuh akibat dari energi amarah dan dendam yang dia bawa ketika dia mati. Kuntilanak ini cukup agresif dan jahil menampakkan diri. Dia menyerang orang-orang yang menjadi sasaran dendamnya. Bahkan jika orang itu udah gak ada alias sudah meninggal juga, anak turunannya yang bisa menjadi sasaran amarah dendamnya. Dia tidak akan berhenti sampai merasa cukup puas dan penderitaannya itu terbalas. Tanda penampakan adanya kuntilanak merah ini itu biasanya umumnya itu bau amis darah dan suara tawanya itu yang paling melengking dibanding yang lain, paling nyaring. Sepengalaman gua, bau amisnya ini kayak bau amis darah yang kotor dan menyengat banget. Itu tuh kayak bener-bener perpaduan antara bau darah amis dan bau bangke gitu jadi satu. Nyengatnya tuh kayak gitu. Ketiga, kuntilanak hitam. Kenapa kuntilanak ini bisa berwarna hitam? Sebenarnya ada dua kategori. Yang pertama, dia tuh hitam karena memang melambangkan usianya. Jadi kuntilanak itu semakin tua warnanya, dia itu semakin melambangkan lama usianya. Dan energinya pun sebenarnya semakin positif semakin tua. Tapi biasanya semakin tua warnanya dia semakin menjauhi peradaban manusia. Berbeda dengan kuntilanak hitam jenis kedua yang paling sering mengganggu. Nah, kuntilanak jenis yang kedua ini, dia itu tuh menjadi hitam karena bekerja sama dengan dukun. Sifat kuntilanak ini sangat agresif, mungkin karena suruhan dari dukun ilmu hitamnya. Jadi kuntilanak ini tuh semacam diperalat oleh dukun-dukun yang kemudian karena faktor ilmu hitamnya, dia itu dibuat menjadi hitam. Ini mirip sama kasus yang pernah gue tulis di Twitter tentang Sari kuntilanak hitam. Si Sari ini sebenarnya dia kuntilanak merah. Dia itu meninggal karena diperkosa oleh belasan pria di rumah bordil pada masa era kolonial Belanda. Waktu itu, Sari ini menjelma kuntilanak merah karena dia pengen membalaskan dendamnya. Tapi dia ketemu sama dukun yang kemudian memperalat dia menjadi alat perdukunan. Jadinya dia menjelma kuntilanak hitam karena faktor ilmu hitamnya itu. Nah, Sari ini sangat agresif. Dia bahkan bisa membunuh manusia karena pengaruh ilmu hitamnya itu. Pada dasarnya jin itu nggak bisa ngebunuh manusia, tapi karena dibantu sama dukun perantaranya manusia itu sendiri, maka dia bisa mencelakai manusia secara langsung tanpa perantara melalui energi yang udah dibuat sama manusia itu sendiri. Kalau kamu ketemu sama kuntilanak jenis ini, kuntilanak ini akan menguras banyak energi manusia sehingga bisa bikin kita lemas, atau kalau yang nggak kuat-kuat banget bisa pingsan di tempat. Yang keempat, kuntilanak biru. Apakah kamu pernah melihat kuntilanak yang berwarna biru? Nah, ini unik karena jarang banget ditemui dan gak banyak orang yang tahu. Konon, kuntilanak ini merupakan jenis kuntilanak yang memiliki energi sangat kuat, paling kuat di antara yang lain. Kuntilanak biru cenderung ada di tempat-tempat yang jauh dari peradaban manusia, seperti gunung, hutan belantara, dan pesisir rimbun. Tanda kehadiran dari jenis kuntilanak ini adalah dengan bau yang amat menyengat, energi sekitarnya pasti menjadi tiba-tiba tuh sangat negatif, pekat. Dan kalau kita bisa ngelihat wujud si kuntilanak biru ini, itu tuh otomatis pasti lemes, pingsan, bahkan ada yang gak sadarkan diri sampai berhari-hari karena drop. Dan yang kelima, kuntilaki. Kuntilaki adalah kuntilanak laki-laki. Sebenarnya kuntilaki ini lebih kacau sih. Dia tuh lebih menakutkan dan lebih berbahaya, bahkan lebih jahat dibandingkan kuntilanak perempuan pada umumnya. Biasanya kuntilanak perempuan hanya menakut-nakuti saja. Tapi kalau kuntilaki ini, dia itu tuh terornya secara langsung. Dia tinggal di pohon dan suka bergelantungan seperti kelelawar. Jadi kayak kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Nah, kuntilaki ini nih, kalau dia ketemu sama laki-laki, dia itu konon mengincar alat kelamin dari pria itu. Kemunculan kuntilaki ini ditandai dengan suara bebek jantan. Dan kalau ketemu suara bebek jantan di malam hari, ya kayaknya gak mungkin lah ya ada bebek yang bersuara di malam hari, tengah malam, ya otomatis kemungkinan besar itu adalah kuntilaki. Gue ada sedikit pengalaman sih. Waktu gue ada sebuah pekerjaan di 2 tahun lalu, gue menuju ke suatu kota di Jawa Barat yang jarak dari Jakarta ke sana itu cuma 7 jam harusnya. Tapi itu jalanan tuh kosong. Tiba-tiba map itu belokin gue tuh ke jalur lain, ke jalur alternatif lain yang itu kayak jalur membelah bukit gitu loh, muterin bukit, membelah bukit. Dan di situ itu tiba-tiba gue kan di depan gue itu ada tim gue namanya Wiwi, kita sebut saja. Dia itu paling sensitifnya dia tuh paling sering kerasukan, karena dia iga jarang.
Tiba-tiba dia ngeluh badannya berat, dia pusing, terus dia mulai ngedenger yang aneh-aneh. Dan puncaknya ketika dia, Jer, ini di samping gua, di kaca mobil gua ada kuntilanak yang nempelin mukanya sambil geleng-geleng. Dia ngetok-ngetok kaca mobil. Itu dia udah histeris ketakutan, manggil-manggil mama segala macam. Tapi ya gue berpikir memang dari tadi memasuki jalur bukit membelah ini itu udah banyak mata-mata lain yang memperhatikan kita dari berbagai arah. Tapi ya gue cuman mencoba untuk positive thinking, menjaga situasi. Gue nggak bilang apa-apa. Apapun yang gue lihat di sana itu nggak ada yang gue bilang karena gue nggak mau anak-anak ikutan takut kan. Tapi Wiwi ini nggak bisa kontrol. Dia ngelihat kuntilanak yang nempel di kaca mobil. Di saat bersamaan itu kabut tuh tebel. Jarak pandang itu cuma 1 jengkal. Gue spontan langsung bilang ke supir gue, Mas aman gak? Hati-hati. Ini kabut tebel banget. Kebetulan supir gue ini dia juga memiliki kedekatan lah dengan hal-hal yang berbau klinik. Dia bakar tembakau, separuhnya dia hisap, separuhnya dia taruh di buka kaca, dia buang di jalanan. Itu nggak lama kabut itu langsung kayak gitu hilang. Nah setelah itu kita lewat itu alhamdulillah puji Tuhan kita selamat. Dan nggak ada pohon besar, pohon cemara sebenarnya. Pohon cemara, kalau gua nggak salah itu pohon cemara besar. Dia turun kuntilanak itu, kepalanya dulu persis, baru kakinya merayap seperti cicak turun ke bawah. Tangannya itu panjang, kukunya panjang, rambutnya juga panjang. Ya itu, dan energinya negatif banget. Itu pengalaman pertama dan semoga gua nggak ketemu lagi sih sama dia. Gua yang harusnya perjalanan itu 7 jam tapi harus ditempuh selama 12 jam. Kita tiba di sana pagi hari dan kagetnya pagi-pagi itu kita dapat kabar kalau ada mobil yang melintas di jalur yang sama dengan kita, dia jatuh ke jurang mobil itu. Wah, gue gak habis pikir sih kalau misalnya kita gak fokus pada hari itu, bisa jadi kita yang jadi korbannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di sesi line telepon nih, yang biasanya kita mengundang narasumber buat cerita pengalaman dia secara langsung. Tapi hari ini spesial karena narasumber kita merupakan seorang influencer dan kreator horor di YouTube. Sarang Demit, udah tergabung bersama kita ada Mas Rory dan Mas Rian. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas, apa kabar juga? Kabar Mas. Lagi sibuk apa nih Mas, by the way? Saat ini saya masih sibuk ngonten sih ya di YouTube Sarang Demit. Sekarang lagi garap untuk Pocong Duloh season untuk tahun 2002 ini ada cerita baru lah, alur baru gitu. Wah mantap, gila sih Pocong Duloh ini gue ngikutin sih, emang ceritanya keren banget sih. Salah satu cerita pocong yang gue rekomendasiin buat kalian semua ikutin, ada di YouTube-nya Sarang Demit. Thank you. By the way Mas Rian, Mas Rory, Sarang Demit, terima kasih nih udah berkenan menjadi bintang tamu di episode perdana Jero Podcast Semedi di Roof Audio Plus RCTI Plus. By the way, tema kita hari ini tentang kuntilanak nih Mas. Kalian kan konten kreator horor nih. Selama konten horor pernah gak sih bersinggungan dengan makhluk yang bernama Mbak Kunti ini? Atau bahkan pernah gak sih dapat cerita yang wah ternyata parah banget nih si Kunti ini nih? Pengalaman saya pribadi sih ya untuk kuntilanak itu ya. Sebelum konten itu pernah terjadi Mas dulu. Dulu tuh saya tuh mondok di sebuah pesantren aja lah. Jadi ya pernah mendengar suara ketawanya itu, dan suara ketawanya kuntilanak itu dia itu kayak cowok bukan, cewek bukan. Dan itu bener-bener merinding ngedengarnya. Nah itu sih pengalaman saya tentang kuntilanak satu-satunya itu, dan keesokan harinya saya langsung sakit karena mendengar suara kuntilanak itu Mas. Nah ini sih memang. Nah kalau ini yang menarik, ketika kita yang awam ya sebagai manusia pada umumnya, ketika bersentuhan atau bersinggungan dengan makhluk astral, itu ada pergesekan energi dan pasti dampaknya sih bisa membuat fisik down. Dan ciri umumnya ya ketika dia sakit demam biasanya, karena tadi energinya terkuras gitu. Nah tapi pernah dapat gak sih Mas cerita konten kuntilanak yang parah banget nih di Sarang Demit? Saya sih kuntilanak itu benar-benar membuat jadi inspirasi ya buat saya sendiri untuk menulis konten-konten kreatif di channel Sarang Demit. Seperti kan saya pernah menulis tentang sejarah munculnya kuntilanak yang itu berdasarkan kisah nyata, cuman ada pengembangan lagi agar kisahnya semakin menarik. Pertama itu dipublish di salah satu platform online ya, di 2 platform besar di Indonesia, dan itu ternyata menarik ratingnya karena apa ya, memang kuntilanak ini sebuah hantu yang legend di Indonesia, memang dari dulu juga sudah diperbincangkan dan populer banget sih, dan sangat populer. Dan itu ketika saya menulis tentang alur kisah sejarah kuntilanak, ratingnya naik banget di 2 platform online itu ya Mas. Udah gitu saya masukkan ke YouTube dan rame sampai 700 ribuan penonton gitu. Wow.
Dan ya, kuntilanak itu nggak bakalan pernah habis kita Betul, bicarakan. Ada versinya, ada yang bilang ada kuntilanak merah lah, ada yang kuntilanak yang apa namanya bawa-bawa bayi lah. Dan Iya. jadi semakin berkembang waktu, semakin berjalannya waktu, maka hantu itu akan semakin dibicarakan dan semakin seram menurut saya. Ada banyak versinya nantinya. Iya bener. Kayak gitu. Dan dibalik setiap kisahnya itu, setiap kuntilanak, individu kuntilanak ini kayak punya kisah-kisah yang berbeda dan rata-rata tragis gak sih mas? Entah dia mati karena dibunuh, diperkosa, meninggal ketika melahirkan, ya punya ceritanya tersendiri gitu. Yang tragis, kematiannya yang ironis, sampai akhirnya itu jadi daya tarik sendiri. Bahkan setiap kemunculannya itu sebenarnya jadi pisau bermata dua sih. Menurut pandangan mas ya, aku pernah bawain sebuah cerita yang tentang satu kuntilanak, dia menempeli turunan cucu, cicit lah dari orang yang pernah memperkosanya sampai dia meninggal di masa lalu. Tapi karena dia dendamnya tak tersampaikan, si orang yang keburu meninggal, dia ini nyerang si cicitnya ini nih, ditempelin sampai selama 14 tahun. Parah banget sampai si Arini ini namanya, dia itu sampai menjilati darah mensnya sendiri, sering gak sadar, dia makan darah mentah-mentah gitu, minum darah mentah-mentah, darah ayam yang baru dipotong dia minum itu mentah-mentah. Terus dia juga makan dagingnya mentah-mentah dan sering nggak sadar menggoda pria gitu. Setiap ditanya tuh dia nggak ngaku, dia cuma bilang tidur aja, dia nggak tahu apa-apa kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini nih, menurut Mas Rian sama Mas Tori itu siapa yang salah? Kuntilanaknya yang menempeli orang nggak berdosa, atau yang memang leluhurnya terdahulu yang membuat kuntilanak ini dalam derita gitu? Coba menurut Rian gimana? Iya, ya menurut saya sih ya mungkin karena dosa dahulu ya, dosa cicitnya dulu gitu, nyampe apa namanya, sampai terkena sama cicitnya juga sih. Iya. Nggak ada yang salah sih itu, ada sebab akibat di setiap usaha sih. Ada Gitu sih, Mas. konsekuensi ya di situ ya. Ada konsekuensi sih. Tapi kasihan aja ya sampai jadi kena ke turunannya ya Mas Sori ya. Kalau menurut Mas Sori gimana? Kalau menurut saya, kita beranjak dulu ya. Sebenarnya kuntilanak itu makhluk apa sih? Kalau kita telusuri ya dari segi apa? Dari segi pengetahuan agama, itu kan jin ya. Ya. Jin. Jin itu kan bisa berupa apapun tergantung sugesti manusia yang ditakuti. Yap. Contohnya misalkan di Indonesia ada kuntilanak, tapi di luar negeri mana ada kuntilanak? Adanya misalkan Dracula atau apa. Mereka bisa berubah berbagai bentuk. Dan jin ini ya mereka selalu berdampingan dengan manusia dan mereka juga punya perasaan sama seperti manusia. Betul. Kalau kita kencing sembarangan di sebuah batang pohon, maka dia akan marah. Jelas dia akan nempeli kita. Dalam kasus Mas Jero, jujur saya mendengar cerita itu walaupun singkat saya merinding Mas, karena ya betapa dendamnya sebuah sosok makhluk itu sampai dia meneror cicitnya. Jadi benar kata Rian, ada sebab akibat, dan di situ kalau misalkan mau lepas dari hal-hal seperti itu ya mungkin bisa diadakan ritual atau meminta maaf, atau bisa diruqyah mungkin dengan kekuatan agama, atau banyak cara lah. Tapi menurut saya memang itu dari dendam si makhluk halus itulah yang menyerupai sosok kuntilanak. Iya. Begitu sih. Aku menyikapinya itu kayak Korean yang merekam memori dan emosi manusia itu sendiri, yang anggap itu adalah dirinya. Jadi ya dendam sebenarnya kan energi bentuknya mereka ya. Dendamnya itu harus ditemui dengan rasa ikhlas, entah dengan pengampunan, permohonan maaf atau sebagainya. Intinya kan berdamai dengan antara keduanya. Betul sih. BTW Mas, boleh dong share ke kita nih, kira-kira selain Pocong Duloh season edisi tahun ini, ada lagi gak sih yang lagi running Mas? Iya, yang lagi running ini sekarang yang lagi ditunggu-tunggu penonton sih, itu yang serial Julio Lahoy dan Alex Bajang. Kebetulan kemarin itu sempat ada sebuah PH yang approach ke kita, mereka pitching ya untuk dijadikan web series gitu di salah satu platform mereka. Dan ya masih satu perusahaan sama MNC gitu. Wow, menarik buat kita tunggu. Siapa ya kira-kira? Nanti saya cari. Cuman apa? Cuman kan ini masih ceritanya masih saya teruskan gitu, masih saya perpanjang karena kayaknya semakin banyak konflik semakin menarik gitu untuk saya lanjutkan gitu. Dan ya itu sih salah satunya. Dan yang kedua, saya juga sedang menulis skenario film ya, skenario film pendek. Ini saya bereksperimen sih Mas untuk mencoba ranah baru yaitu horor komedi, tapi dalam bentuk short movie. Nah insya Allah ini akan digarap nanti setelah Lebaran gitu. Oke. Mas, aku ada satu pertanyaan sini buat Sarang Demit. Iya. Mungkin ini pertanyaan umum kepada banyaknya kreator horor ya. Iya. Kenapa memilih horor?
untuk menjadi konten yang genre yang kalian garap? Horor ini menurut saya sangat seksi ya di industri di Indonesia. Dari segi apapun. Kita lihat aja, kalau kita telusuri dari zaman dulu kayak komik horor itu laku. Kan komik-komik horor kayak dulu tuh kayak Deathstroke gitu kan. Itu kan kayak ada aroma-aroma horornya dan itu kan laku. Udah gitu film. Bayangkan saja, film horor itu di Indonesia sejelek-jeleknya minimal mereka balik modal. Dan rata-rata yang mereka untung buat film horor karena orang-orang Indonesia itu walaupun takut tapi mereka penasaran ingin nonton. Dan ya alasan saya kenapa milih horor, ya pertama industri ini masih sangat ramai dan masih laku di Indonesia. Begitu sih. Dan yang kedua, kenapa saya pilih horor, saya pengen memasukkan gaya baru dalam sebuah cerita horor. I see. Iya, kalau diperhatikan kan channel-channel YouTube horor di Indonesia tuh bahas tentang kejadian angker, tentang gunung, tentang pendakian gunung horor atau sebagainya. Nah, saya kayak pengen bikin warna baru dalam cerita perhororan ini. Seperti kan Pocong dulu itu kalau diperhatikan dia kayak ada fantasinya, seperti ajian-ajian Indonesia kayak Brajamusti, Pancasona, saya masukkan ke sana. Dia tangan mereka bisa mengeluarkan api dan itu kan hal baru gitu. Makanya mereka menonton serial dulu, mereka menemukan hal baru dari cerita horor. Itu sih tujuan saya itu, Mas. Dan selalu menarik gak sih dari sisi kontennya, karena dibalik kisah-kisahnya itu ada message yang ingin disampaikan dari orang-orang. Kan cerita horor ini berdasar dari masa kelam di masa lalu ya, sesosok rata-rata gitu kan, dan selalu ada pelajaran dan pesan yang bisa kita ambil, yang bisa kita bagikan ke banyak orang dari kegagalan seseorang tersebut. Betul. Ya enggak sih, Mas? Kalau pesan gitu ya, pesan di konten saya gitu ya. Ya kalau pesan di konten saya selalu karena mungkin saya sering baca ini ya, novel-novel kayak Franz Kafka ya. Karena kan Franz Kafka itu ya sosok penulis yang menderita ya selama hidupnya. Dan itu mempengaruhi tulisan-tulisan saya. Rata-rata tokoh-tokoh dalam kisah saya itu berawal dari penderitaan. Dari penderitaan, dari kegetiran. Nah, dari sana mereka belajar bagaimana keluar dari kegetiran itu. Misalkan di cerita Pocong dulu ada sosok bapak dan seorang anak perempuan yang saling menyayangi satu sama lain gitu. Jadi saya ingin memberikan suatu edukasi kepada pendengar atau penonton bahwa penting. Jadi ada sentuhan-sentuhan dramatis dalam kisah saya tentang keluarga, tentang sesama manusia harus bagaimana. Dan selalu ada pembelajaran yang bisa diambil dari setiap cerita itu, Mas. Iya, harus. Karena saya menulis itu, menurut saya tulisan itu harus berisi, harus ada pesan atau misi yang kita sampaikan di sana. Kayak gitu sih, Mas. Oke, thank you banget nih Mas Rory dan Mas Rian atas waktunya nih. Sayang banget terbatas durasi nih. Lain waktu harus ada segmen khusus nih buat sama Serang Demit nih. Kita bikin live podcast seru kali ya. Wah, mantap ini. Mantap ya. Oke, teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara nih. Ada yang mau disampaikan, Mas Rory, Mas Rian, kepada teman-teman pendengar semua? Kalau dari saya nggak ada sih, semuanya udah disampaikan oleh Mas Rory sih. Mungkin Mas Rory ingin menambah dulu. Iya, kalau dari saya buat teman-teman jangan lupa mampir ke YouTube Sarang Demit, dengarkan kisah-kisah menarik di channel YouTube saya. Gitu sih. Oke, jangan lupa mampir ke Sarang Demit. Ya, teman-teman, mungkin dapat disimpulkan dari diskusi singkat kita barusan bahwa kuntilanak ini bukan berasal dari ruh ataupun arwah manusia, melainkan dari jin korin yang merekam memori dan emosional manusia, kemudian merasa itu adalah dirinya. Gitu kira-kira. Jadi jangan pernah tertipu dan hati-hati karena jin itu sifatnya penuh manipulatif. Saya Jero, sampai ketemu di Semedi selanjutnya. Jangan lupa dengerin Jero Podcast Semedi eksklusif hanya di Roof Audio Plus, bagian dari RCTI Plus. Download di App Store dan Play Store gratis. Sampai ketemu di minggu depan. Roof, your audio entertainment universe.